Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kalimat tahmid yang kita ucapkan dengan lisan kita, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, dari mulai nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, hingga nikmat kesempatan pada hari Jumat yang berbahagia ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita hari ini insyaallah bernilai ibadah di mata Allah, dan mudah-mudahan terbaik dibandingkan Jumat-Jumat yang lalu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau. Kita berdoa mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam firman-Nya, Allah menciptakan manusia, insan yang penuh kesempurnaan dan sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Namun di sisi lain Allah juga menciptakan kita manusia atau insan ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya kata Allah sebutkan, Innal insana khuliqa halu'a, sungguh kami menciptakan manusia al-insan penuh dengan sifat keluh atau berkeluh kesah. Iza massahu syarru jazu'ah, apabila diberikan suatu cobaan maka keluh kesah. Segala sesuatu yang ia dapatkan seolah-olah dia memandang Allah tidak sayang kepada dirinya, sehingga dia berkeluh kesah. Dan sifat ini bermuara kepada sifat dosa dan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang berdosa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sifat keluh kesah adalah bukan sifat terpuji di mata Allah. Kemudian sebaliknya, iza massahul khairu manu'ah, apabila diberikan suatu kebaikan maka dia mempunyai sifat kikir, pelit, lagi tamak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadi, Allah sapa kita, Allah panggil kita, wahai hamba-hambaku.
Innakum tuhtuna bil laili wan nahar. Sungguh kalian orang yang senantiasa berbuat dosa di malam hari dan siang hari. Allah yang memanggil kita dengan seruan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kata Allah, kalian adalah orang yang senantiasa berbuat salah, khilaf, dosa, bil laili wan nahar, di malam hari dan di siang hari. Lalu hadis ini mewajibkan kepada kita adalah senantiasalah kita untuk senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan khilaf yang kita lakukan, karena sesungguhnya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'ah, kata Allah, dan aku mengampuni dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohon ampunlah kepadaku dengan memperbanyak beristighfar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar berkedudukan yang tinggi dan utama dalam Islam, karena dengan istighfar seseorang akan terhapus dari segala dosanya. Dengan istighfar seseorang akan senantiasa diangkat Allah derajatnya dari derajat yang rendah menuju derajat yang mulia. Oleh karena itu perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis lain Rasul juga menjelaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawabun. Setiap anak cucu Bani Adam adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salah dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan salah satu solusi untuk kita mendapatkan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala tak kala kita dihadapkan sebuah ujian, musibah yang senantiasa datang silih berganti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia yang mulia pilihan Allah, yaitu nabi dan rasul Allah, juga melakukan suatu salah dan dosa. Akan tetapi para nabi dan rasul terdahulu tak kala melakukan suatu perbuatan dosa, ia senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah kisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 23, kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, qala, mereka berdua berkata. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Tak kala mereka melakukan perbuatan dosa, mereka mendekati buah khuldi, bahkan makan buah khuldi, lalu mereka diusir oleh Allah dari surga. Nah, perbuatan dosa yang mereka lakukan, mereka berdoa, beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah setiap hari. Adam dan Hawa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah melakukan perbuatan dosa, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, ini kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah. Mereka berdua senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kisah yang kedua dari Nabiullah Musa alaihissalam, dalam surah Al-Qasas ayat 16 dijelaskan oleh Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu wal ghafurur rahim. Musa berkata kepada Allah, berdoa dan beristighfar, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah Nabiullah Adam dan Musa alaihissalam ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya manusia yang mulia pilihan Allah senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan khilaf dan dosa,
senantiasalah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Di dalam Islam ada perkara yang tidak boleh ditunda, salah satunya adalah beristighfar atau bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah selagi masih Allah berikan waktu umur kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak melihat siapa kita, berapa umur kita, berapa usia, dan berapa yang sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal-ajal kita sebelum ajal itu datang. Marilah senantiasa kita mohon ampun kepada Allah di setiap waktu dan setiap saatnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dan menyerukan kepada kita, وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah seru kita orang-orang beriman dengan panggilan wasyari'u, bersegeralah kita kepada ampunan Allah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan surga untuk kita orang yang senantiasa beristighfar, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, Rasul juga mencontohkan, karena Rasulullah adalah uswah hasanah kita, contoh terbaik kita. Rasul bahkan bersumpah padahal tidak perlu sumpahnya Rasul. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, inni astaghfirullah, sesungguhnya aku senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Padahal tidak perlu Rasul bersumpah di hadapan Allah. Wallahi, kata Rasul, sungguh demi Allah, aku adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di hadapan Allah. Tidak hanya itu, wa atubu ilaihi, aku juga bertaubat kepada Allah, kata Rasul. Fil yaumi aktsara min 70 marrah, di setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar. Masya Allah. Kemudian di hadis yang lainnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu, sesungguhnya aku senantiasa bertaubat kepada Allah. Fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, setiap hari 100 kali beristighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang agung, yang mulia, yang dijaga dari salah dan dosanya, senantiasa mohon ampun kepada Allah. Lagi-lagi kita manusia yang penuh dengan khilaf dan dosa, senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan istighfar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menerangkan bahwasanya ada asar dari sebuah kisah seorang ulama Hasan Al-Basri pada dahulu kala. Beliau Hasan Al-Basri datangkan 4 orang yang meminta nasihat kepada beliau. Keempat orang tersebut meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri. Yang pertama, mereka meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri perihal musim paceklik yang mereka hadapi. Musim yang paceklik yang mereka hadapi, mereka kemudian mengadukan kepada Hasan Basri. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah beristighfar. Kemudian orang yang kedua datang kembali, mengutarakan perihal apa yang mereka hadapi, yaitu kemiskinan yang berkepanjangan, usaha bangkrut, pekerjaan yang tidak kunjung datang, dan sebagainya. Lalu lagi-lagi Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri, menceritakan perihal kekeringan yang mereka alami di sebuah penduduk tersebut. Lalu lagi-lagi Hasan Al-Basri berkata, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian orang yang terakhir, yang keempat, datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi-lagi mereka menceritakan perihal sudah bertahun-tahun mereka hidup berumah tangga, mereka belum kunjung mendapatkan seorang anak keturunan.
Hasan Al-Basri rahimahullah lagi-lagi berkata, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita ambil petik kesimpulan bahwasanya ada pelajaran penting di dalam kisah ini. Bahwasanya Hasan Al-Basri mengajarkan kepada orang tersebut, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya istighfar merupakan salah satu cara sekaligus untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam problematika dalam kehidupan, baik rumah tangga, sosial dan sebagainya. Perbanyaklah kita istighfar, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar yang diajarkan Rasulullah, ada istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kata Rasul, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abuka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah kalimat istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang senantiasa kita baca di pagi hari dan sore hari, insyaallah akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, senantiasalah kita beristighfar. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberikan jalan kesedihan, akan ada kelapangan. Barang siapa yang beristighfar, maka Allah berikan setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Dan Allah senantiasa berikan bagi siapa yang senantiasa beristighfar, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa untuk memperbanyak diri istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Marilah di akhir khutbah yang kedua ini senantiasa kita memperbanyak istighfar. Dengan istighfar semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan istighfar semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Dengan istighfar semoga Allah berikan solusi dari segala dan setiap ujian dan musibah yang datang silih berganti kepada kita. Marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تدعنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم علم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.